Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan jahat mereka. Ibnu Abbas, Mujahid, dan lainnya berkata, la yuzlikunaka artinya memberikan pengaruh kepadamu, bi absarihim dengan pandangan mereka, yakni mereka melakukan ain kepadamu karena hasad mereka dan kebencian mereka terhadapmu. Ayat ini pun merupakan dalil bahwa ain itu dan pengaruhnya benar-benar nyata, tentunya dengan izin Allah. Ibnu Qutaibah berkata, maksudnya bukanlah orang-orang kafir itu menimbulkan mudarat kepada Nabi sebagaimana orang yang memiliki ain memudaratkan terhadap orang yang dikaguminya. Maksud ayat ini adalah ketika Nabi membacakan Al-Quran, maka mereka memandang tajam kepada Nabi dengan pandangan permusuhan, kebencian, dan kemurkaan, sehingga hampir saja menjatuhkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh melakukan ruqyah kecuali dari ain atau sengatan binatang berbisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ain itu benar adanya. Seandainya ada sesuatu yang mendahului qadar, niscaya ainlah sesuatu itu. Dan bila kalian diminta untuk mandi, maka lakukanlah. Di sini Rasulullah mengandaikan sesuatu yang mustahil, dan ini boleh. Hadis ini pun berisi penetapan bahwa tidak ada yang dapat mendahului takdir. Dengan pengandaian seperti ini, Rasulullah hendak menggambarkan bagaimana nyatanya pengaruh ain tersebut. Seseorang yang telah diketahui melakukan ain sehingga membahayakan saudaranya hendaklah disuruh mandi dan menuangkan airnya kepada korbannya. Cara mandinya akan segera diterangkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memohonkan perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain seraya bersabda, "U'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah." Saya memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, binatang berbisa, dan dari ain, mata yang menyakitkan. Beliau bersabda, demikian pula dahulu Ibrahim melindungkan Ishak dan Ismail alaihi salam. Salah seorang sahabat Nabi terkena penyakit ain. Suatu hari Amir bin Rabi'ah melewati melihat Sahal bin Hanif yang sedang mandi. Maka ia berkata, saya tidak pernah melihat seperti yang saya lihat hari ini, dan tidak ada kulit yang tersembunyi. Ini hanyalah ungkapan kekaguman dari Amir bin Rabi'ah tanpa ada rasa dengki. Tapi ia tidak bertasbih kepada Allah ketika ia melihat apa yang dikaguminya, dan tidak mendoakan keberkahan bagi saudaranya yang dilihatnya itu. Tidak lama kemudian Sahal terjatuh ke tanah. Ia dibawa kepada Rasulullah. Dikatakan kepada beliau bahwa Sahal telah diserang seseorang. Nabi bersabda, siapa yang kalian tuduh telah menyerangnya? Mereka berkata, Amir bin Rabi'ah. Beliau bersabda, atas dasar apa salah seorang di antara kalian menyerang saudaranya? Apabila salah seorang dari kalian melihat dari saudaranya sesuatu yang membuatnya kagum, hendaklah ia mendoakan keberkahan untuknya. Kemudian beliau meminta air dan memerintahkan Amir untuk mandi. Dia pun membasuh wajahnya, kedua tangannya hingga siku, dan kedua lututnya serta apa yang ada di dalam kainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Amir untuk menyiram air pada Sahal. Penuturan dari Az-Zuhri, beliau memerintahkan Amir untuk menuangkan bejana berisi air dari belakang tubuh Sahal. Mendoakan keberkahan adalah seperti mengatakan Masya Allah Tabarakallah. Hal ini untuk mengembalikan kekaguman kepada Allah yang telah menciptakannya, sehingga tidak memicu ain kepada saudaranya. Yang dimaksud dengan apa yang ada di dalam kainnya adalah kiasan untuk mengungkapkan paha, pinggul, dan apa yang ada. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan dari pengaruh mata jin dan manusia. Ketika surat Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq, dan An-Nas turun, maka beliau menggunakan keduanya saja dan meninggalkan selainnya. Dari Abu Sa'id bahwa Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, apakah engkau merasakan kesakitan wahai Muhammad? Beliau bersabda, ya. Ia berkata, dengan menyebut nama Allah, saya meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa dan mata yang mengincarmu. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut namanya, saya meruqyahmu. See you in the next Makta Memahami Al-Quran dengan Tafsir.